Ya itu apa namanya menunjukkan kekuatan saja atau menunjukkan juga kepanikan di sisi yang lain. Itu disampaikan di fasilitas negara, di pangkalan udara. Ya silakanlah, silakan saja, silakan kalau memang harus berpihak kepada putranya Ya, secara etik juga boleh. Namun menurut oke, saya saat ini justru itulah menjadi soal di bangsa ini. Dan itu sudah diingatkan juga oleh lembaga sosial society, oleh para penggiat demokrasi, ya, agar pemilu ini atau demokrasi tidak tercederai. Saya pikir itu yang menjadi semangat kita. Kita kembali oke, kepada aturan, katakanlah presiden harus cuti. Cutinya ke siapa? Cutinya minta ke diri sendiri. Jeruk izin kepada jeruk untuk kampanye jeruk. Kira-kira begitulah. Oleh sebab oke, itu ketidakpantasan, ketidakkonsistenan itu dilihat oleh rakyat Indonesia. ya, Kami sebagai timnas pasangan perubahan justru ini yang kami tunggu-tunggu supaya rakyat lebih melihat keadaan ini, para penggiat demokrasi juga melihat keadaan ini dan semuanya agar ingin menyelamatkan keadaan yang ada oke, supaya baik, bangsa ini atau presiden kita menjadi negarawan dan baik. dia di atas semua Oke, kelompok kita akan cermati dan ya mengenai golongan. aturan-aturan ini ya. Mungkin nanti teman-teman produser bisa menampilkan kembali mengenai aturan pemilu pasal 281, 282 dan kemudian 283. Pak Charles, Ya, mungkin yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bercermin pada pasal 281. ya. Tapi kemudian juga ada pasal-pasal lain yang juga mengatur mengenai bagaimana perilaku presiden di pemilu 2024 ini khususnya. Nah, di pasal 282 itu juga mengatur mengenai bahwa perilaku maupun presiden tidak boleh membuat keputusan yang kemudian menguntungkan ataupun kemudian merugikan salah satu paslon. Nah, ini kita tampilkan ya pasal 282 Undang-Undang Pemilu dan kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Nah, ini batasannya bagaimana Pak Charles? Bagaimana kemudian presiden boleh berkampanye tapi kemudian tidak membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu? Ya, Pak Charles. saya sih berkomentar pertama terkait dengan pernyataan presiden kemarin itu sebenarnya memperjelas yang sudah jelas ya. Apa yang sudah jelas ya, jelaslah pasti beliau berpihak ya. Ya. Karena yang maju kontestasi itu adalah anaknya. Cuma apakah keberpihakan itu perlu diutarakan secara resmi ya sebagai sebuah pernyataan seorang presiden, itu yang menurut saya keliru. Jadi Oke. kan nggak mungkin ya seperti sudah disampaikan tadi beliau nggak berpihak kepada anaknya, udah pasti. Tapi kan ada yang tersirat ya, ada yang tersurat. Beliau justru menyampaikan itu bahwa seorang presiden itu boleh saja berkampanye dan boleh menunjukkan keberpihakannya, kan dia mal politik ya, Ya. dan jabat negara. Oke. Nah justru di situ jadi problemnya. Kita harus pisahkan antara 281, 282 dan 283 itu. Ini kalau kita baca ya, memang pasal ini menurut saya itu pasal yang ambigu ya, dan kemudian juga pada akhirnya sepakat kita menimbulkan perdebatan pada hari ini. Ya. 281 itu kan presiden diperbolehkan ya kampanye dengan dua syarat. Ya. Tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan negara. Cuma kan untuk fasilitas negara yang mana? Kecuali pengamanan katanya. Nah, pengamanan presiden kan standarnya sangat tinggi. Ya. Dan itu juga selama ini juga sering dilakukan. Sulit untuk memisahkan itu. Kalaulah presiden berkunjung ke satu daerah, tidak mungkin dong seluruh pejabat-pejabat yang ada di daerah tidak datang gitu ya. Ya. Walaupun itu dalam konteks kampanye. Ya. Nah, ini yang kemudian yang kedua ada pasal 282. Ya. Yang kemudian tegas mengatakan tidak boleh memberikan kebijakan ataupun tindakan yang menguntungkan. Lalu tidak boleh menunjukkan keberpihakan sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Oke. Jadi bagi saya kalau kita pegang di pasal 282 ini jelas dilarang. Nah, presiden kan mengatakan dia boleh berpihak. Itu yang kemudian saya pikir sebuah kekeliruan yang kemudian diklarifikasi oleh pihak istana. Oke. Bahwa tegas-tegas presiden mengatakan dia boleh berpihak padahal itu dilarang. Ya, makanya menjadi ambigu lagi ketika kemudian presiden ternyata melarang ya seluruh aparat di bawahnya, apakah aparat sipil maupun militer maupun termasuk kepolisian, untuk tidak menunjukkan keberpihakan dan harus bersikap netral. Dan itu dibarengi dengan beberapa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden maupun kementerian lembaga. Tapi begitu presiden sendiri mengatakan dia berpihak, itu kan merontokkannya, menggugurkan semua regulasi yang kemudian atau kebijakan yang dikeluarkan
dalam rangka menjaga netralitas aparat negara kita dalam konteks kepemiluan kita. Jadi kalau Presiden sudah menyatakan seperti itu, saya membayangkan hampir seluruh menteri ya yang kemudian punya background partai politik pasti akan ancang-ancang juga itu ya. Terpengaruh gitu. Ya dia akan siap-siap juga. Oke, katanya. Presiden udah kasih sinyal nih. Termasuk juga gubernur, bupati, wali kota. Yang kemudian variannya sangat berbeda-beda di masing-masing daerah itu partai politiknya. Bayangkan pemerintahan kita akan seperti apa selama proses pemilu Jadi ini. setelah pernyataan Presiden kemarin akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi untuk berpihak kepada. Oke, baik. Pak Charles, nanti saya akan tanya usai jeda apakah kemudian Presiden harus menarik ucapan tersebut mengenai keberpihakan dan juga boleh berkampanye. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.